لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Nurul Iman dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih dikumpulkan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kegiatan di Ahad minggu pertama pada maghrib, yaitu kajian tematik. Dan hari ini alhamdulillah tengah-tengah kita sudah hadir Abu Zaid Ibnu Jarrah Hafizahullah. Tidak kesulitan Ustaz nyari tempat ini Ustaz. Jadi mudah-mudahan inilah masjid kami Ustaz, masjid paling di belakang yang mungkin masjid sederhana tapi insyaallah mudah-mudahan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ustaz Abu Zaid Ibnu Jarrah. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu tema kita pada hari ini. Dan insya Allah mungkin pada kesempatan minggu pertama bulan berikutnya nanti akan ada tema-tema lainnya yang mudah-mudahan bukan hanya meningkatkan pemahaman kita, tetapi yang paling penting adalah ilmu menghasilkan amal bagi kita. Untuk itu dalam kajian ba'da maghrib ini para jamaah kami telah menyiapkan lembar pertanyaan. Silakan kalau mau ditulis saat nanti Pak Ustadz Abu Zaid akan menyampaikan, maka kalau ada pertanyaan boleh ditulis. Ada kertas yang sudah kami siapkan di dekat kotak infak maupun dekat jendela, nanti bisa disampaikan untuk bisa dijawab mungkin nanti setelah kita melaksanakan salat isya. Dan kami sangat menyarankan setiap kajian ini jamaah bisa membawa alat tulis untuk kita bisa sama-sama belajar mencatat nilai-nilai hikmah ataupun materi-materi yang disampaikan, karena kita menyadari bahwa ingatan kita terbatas. Ingatan kita terbatas, mungkin apa yang disampaikan tidak selalu bisa kita simpan dalam ingatan, maka dengan catatan mudah-mudahan bisa mengingatkan kita dan bisa kita pelajari pada waktu-waktu berikutnya. Jadi ini merupakan adab dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya nanti para jamaah bisa mempersiapkan alat tulis untuk kita sama-sama belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa memperoleh ilmu dan amal yang bisa kita amalkan dari apa yang kita pelajari. Demikian pengantar dari kami dari DKI Nurul Iman. Sekali lagi terima kasih kepada para jamaah. Mudah-mudahan majelis ini akan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat karena ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kepada Ustaz Abu Zaid Ibnu Jarrah Hafizahullah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين, sidang salat maghrib berjamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dari segala limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu
sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini tidak lain dalam rangka ibadah kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan duduk sejenak di antara duduknya kita, yaitu dalam rangka menimba ilmu, mempelajari ilmu agama. Itu salah satu kewajiban diri kita seorang muslim dan muslimah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas diri seorang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Ada apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Maka banyak para ulama menjelaskan, mengeluarkan faedah kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Di antaranya agar kita mengangkat kebodohan diri kita dan juga orang lain. Jadi pada saat kita ditanya oleh keluarga kita, anak, istri kita tentang ilmu agama, kita bisa menjawabnya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menjawab permasalahan agama kalau kita tidak pernah menuntut ilmu? Maka hanya orang yang bodoh selama hidupnya ketika ditanya tentang agamanya, Islam, bagaimana rukun Islam, bagaimana tata cara sholat, puasa, semua yang halal ini atau ini haram, dia tidak bisa membedakan dan tidak bisa menjelaskan kepada keluarganya. Jahil ala ilmi. Itulah kebodohan di atas ilmu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita berkumpul. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah mengangkat kebodohan diri dari diri kita. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang kita akan jelaskan pada pertemuan yang berbahagia ini, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ini tema yang kita akan jelaskan berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumul qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali yang akan dihisab, kata beliau, adalah nanti di hari kiamat perkara salat. Fa in salahat salahat sa'iri amalihi. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan mengikuti baik. Wa in fasadat fasada sa'iri amalihi. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya itu akan mengikuti buruk. Di dalam lafaz yang lain juga Nabi SAW sebutkan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Bahwa pertama kali amalan yang akan dihisab di hari kiamat oleh Allah adalah tentang perkara salatnya. Wa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya dia baik, tentu dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika salatnya buruk, maka dia akan merugi dan dia akan menjadi orang yang menyesal. Fa in inqasa min fardhatihi syai'un. Jika terdapat satu kekurangan pada salat wajibnya, maka kata Nabi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada hamba tersebut, yang mana Allah berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu fa yukammilu biha." Coba periksa dulu hambaku ini. Jika sholat wajibnya itu banyak yang bolong, yang banyak yang kurang. Kalau kita berbicara tentang sholat, di awal kita diwajibkan oleh Allah, tentunya kita masih banyak kekurangan. Terkadang kita sholat 5 waktu, terkadang 3 waktu, terkadang 2 waktu.
adakah solat-solat yang dia lakukan selain solat wajib, yaitu solat sunnah? Maka ketika dilihat dari kekurangan itu, inqassa min al-fariidah thumma yakunu sa'iri amalihi 'ala dhalik. Amalan yang sunnah itu menjadi penyempurna atau menambal dari, yaitu solat-solat yang dulu kita tinggalkan. Ini dua hadis yang mana yang akan kita jelaskan. Di antaranya kita tahu solat adalah amalan pertama kali di dalam, yaitu dihisab di hadapan Allah. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, as-salatu hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ini sepakat kaum muslimin bahwa solat ini kewajiban seseorang muslim dan muslimah dan masuk ke dalamnya rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini sepakat. Apabila seorang telah masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib baginya untuk mengerjakan solat. Dan solat itu kata para ulama wa afdalu a'mali ba'dahuma. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka amalan yang terbaik, amalan yang mulia di sisi Allah adalah solat. Kenapa amalan solat ini adalah amalan yang mulia di sisi Allah? Wa qad jama'a mutafarraqal 'ubudiyah. Karena di dalam solat itu ada perintah, yaitu beribadah, yang mana seseorang itu beribadah kepada Allah, dia menundukkan kepalanya, yaitu dia sujud di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Perkara tentang ibadah tentunya banyak, dan banyak macam-macamnya ibadah. Semisal ibadah siang Ramadan itu adalah ibadah, zakatul fitr itu ibadah, sedekah ibadah, semua mencakup seluruh ibadah itu banyak macamnya. Tapi ibadah solat, kenapa yang mulia di sisi Allah? Karena ibadah solat adalah pengamalan anggota badan, yang badan sendiri adalah menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, salat ini bagian daripada amal ibadah yang mulia di sisi Allah. Jika orang meninggalkan salat, berarti Allah itu marah dan murka kepadanya. Bahkan Allah itu akan mengazabnya jika dia menyembah kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan apa? Syirik. Jadi kita tidak boleh tunduk atau sujud di hadapan makhluk, siapapun makhluk yang dijadikan sebagai, yaitu ketundukan dan kita sujud kepadanya. Apakah dia penguasa, apakah dia ulama, siapapun mereka, hukumnya adalah haram kita menyembah makhluk. Maka yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Disinilah para ulama menjelaskan, wa hiya awwalu ma ishtaratahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da tauhid. Rasulullah mensyaratkan bahwa salat ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan setelah tauhid. Di mana kalimat tauhid? Itu di dua kalimat syahadat. Maka konsekuensinya kalimat tauhid ini kita juga harus mengilmui. Kita harus belajar apa makna kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dua ini ketika dia sudah mengilmui kemudian dia mengamalkannya, maka perintah yang kedua adalah melaksanakan sholat. Dan sholat juga diwajibkan oleh kaum muslimin dan muslimat, adalah suatu kewajiban bagi mereka, yaitu bangsa jin. Bangsa jin, mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Yang kita ketahui ayatnya di surat Ad-Dariyat, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ingat, jin dan manusia. Apa kata Allah? Dia wajib beribadah kepada Allah. Beribadah di sini bukan sekedar kita ruku, sujud, beribadah, sholat di lima waktu, bukan sekedar itu jemaah. Tapi kata Imam Bukhari, beliau menjelaskan illa liya'budun, ini melainkan illa yuwahhiduna, wajib baginya untuk mentauhidkannya dari seluruh ibadah. Karena memang makna tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Dia mengesahkan Allah di seluruh ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu berkorban, dan semua ibadah wajib baginya untuk mentauhidkannya. Anak-anak bisa. Jadi ma'asyiral muslimin, siapa saja yang telah mukallaf, yang sudah mendapatkan beban syariat, jin dan manusia, kalau dia sudah balik, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Wajib baginya. Maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan, kecuali sholat itu boleh ditinggalkan kecuali dengan apa, Pak? Ada yang bisa jawab mungkin? Sholat boleh kita tinggalkan kecuali, yang bisa jawab? Musafir, tetap dia sholat, musafir. Sholat boleh kita tinggalkan atau tidak? Gila, ahsan. Orang yang gila itu dia tidak diwajibkan untuk sholat. Kenapa? Karena terhalang akalnya. Karena Rasulullah sampaikan, selain dari wajibnya sholat, dari balik adalah orang yang berakal sehat, punya pikiran. Selain itu juga tidak wajib sholat adalah tentunya anak yang belum balik. Selain itu juga boleh sholat tidak dilakukan bagi para wanita kalau dia mengalami haid dan nifas. Laki-laki punya kesempatan untuk meninggalkan sholat. Gimana kesempatan itu? Laki-laki kesempatan dia boleh meninggalkan sholat kalau dia sudah dimasukkan ke liang lahat. Artinya orang tidak boleh meninggalkan sholat kecuali kematian. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dan kita disolatkan. Ini perkara yang wajib atas diri seorang muslim dan muslimah. Kenapa diwajibkan dan begitu besar faedahnya? Bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah. Ingatlah kata para ulama bahwa selain daripada sholat yang akan dihisab di hadapan Allah, as-salatu bara'atu minan nar wal nifaq, bahwa sholat seseorang ini akan membebaskan dirinya dari neraka jahanam dan dari kemunafikan. Itu berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar, bara'atun nifaq." Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat selama 40 hari, sholat selama 40 hari dan dia terus melakukannya secara berjamaah. 40 hari kita jaga sholat berjamaah selama 40 hari dan dia senantiasa tidak tertinggal takbiratul ihramnya bersama imam. Artinya dia takbiratul ihram dia bersama imam 40 hari dia melaksanakan. Apa kata Rasulullah? Maka dia akan mencatat dengan dua kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah bara'atun minan nar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari neraka jahanam. Pembebasan orang dari neraka jahanam ini dengan sholatnya, dengan syarat selama dia tidak menyebutkan Allah dengan syirik yang besar. Ini syaratnya. Kalau orang yang sudah berbuat syirik besar seperti menyembah kepada selain Allah,
orang-orang musyrikin itu finnari jahannam khalidina fiha, kekal selamanya di dalam neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Semua orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ini bagian daripada orang-orang Islam yang dia menyebutkan Allah dengan syirik besar, fi nari jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal selama di dalamnya. Walaupun salatnya rajin, dia mendapatkan 40, dia berjamaah dengan 40 hari bersama imam, bahkan dia tidak putus-putus puasanya, bahkan dia bersedekah, bahkan dia pergi haji umrah berkali-kali. Tapi kalau dia berbuat syirik, la yanfa'u, tidak akan pernah bermanfaat. Ada sebab menghalangi dirinya karena kesyirikan itu. Namun kalau dia tidak berbuat syirik, yang dimaksudkan adalah syirik yang besar, lalu dia mengamalkan hadis yang mulia ini 40 hari, apalagi sampai lebih daripada 40 hari kita, yaitu bertahun-tahun ikut berjamaah di masjid ini bersama imam, tidak ketinggalan dari takbiratul ihram, maka dosa-dosa yang dia pernah lakukan di dunia ternyata dihisab di hadapan Allah, namun dia tidak selamat. Dia tidak selamat kerana banyak dosanya, namun dia selamat akan dibebaskan dari neraka karena sebab dari solat yang dia jaga selama 40 hari berjamaah bersama imam, dan dia tidak tertinggal dengan takbiratul ihramnya, yaitu imam. Ini yang harus kita jaga. Dan solat di antaranya yang lain, wasujudu yumayyizul mu'minin minal munafiqin. Bahwa sujud orang-orang yang sholat itu membedakan dengan orang-orang munafik. Berbeda orang yang sujud di hadapan Allah dengan orang-orang munafik. Yakni fi yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Orang munafik itu mereka pun sama sebagaimana kita. Orang munafik sholat, puasa, kadang dia zakat, sedekah, sama. Tidak ada perbedaan di antara kita, namun yang membedakan adalah kemunafikannya. Dan orang itu tahu kalau dia adalah orang munafik dari mana? Dari mana dia tahu kalau itu orang munafik? Dari tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi. Jadi kita tidak bisa memvonis si fulan adalah orang munafik. Dari mana dia tahu? Karena munafik itu adalah masalah hati. Masalah hati. Dan hati itu dapat diketahui hanya Allah saja, dan kita tidak bisa memvonis si fulan munafik, tidak bisa, kecuali apa yang telah dikabarkan. Ciri-ciri daripada orang itu adalah munafik. Apa kata Nabi? Alamatus salas, tandanya ada 3 kata. Di antara kalau dia berbicara dia suka dusta. Siapapun dia, orang yang dianggap sebagai ulama, orang yang dianggap sebagai pemimpin, siapapun mereka, kalau dia berbicara akan tetapi pembicaraannya dusta, baik itu dusta atas nama agama, dusta atas nama masyarakat, dusta atas nama dirinya, berarti dia telah ada tanda-tanda sifat orang munafik. Yang kedua kata Nabi, tandanya adalah ketika dia diberikan satu urusan, dia tidak amanah. Ini pun sangat tanda seorang munafik. Yang ketiga, ketika dia berjanji, maka dia tidak menepati janjinya. Nabi hanya memberikan sifat-sifatnya saja, dan kita tidak boleh memvonis si fulan adalah orang munafik. Tapi kalau ada ciri-ciri dari yang telah dijelaskan oleh Nabi, maka kita katakan dia adalah orang munafik. Dan nanti di hari kiamat itu kita dengan orang-orang munafik berbeda. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qalam pada ayat ke-42 dan 43. Allah berfirman, "Yawma yuhsyaru an saqin yad'una ila sujud fala yastati'un qasi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah." Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ingatlah pada hari nanti betis-betis kalian akan disingkap. Maksudnya betis-betis akan disingkap kata para ulama tafsir, buruha di hari kiamat.
sujud, namun pada waktu mereka sehat dia tidak mau sujud. Ada waktu luang dia tidak mau sujud. Ketika dia pada saat mulai dalam keadaan segar bugar, masih muda, namun dia tidak mau sujud, tidak mau sholat di hadapan Allah. Namun ketika sudah hari kiamat, tegak di hari kiamat, sibuk orang-orang itu mulai sujud di hadapan Allah. Maka Allah tidak menjadikan pahala apapun yang dia lakukan. Lihat jemaah, orang kalau sudah mendapatkan musibah atau ada satu bencana, yang dia ingat apa? Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta itu orang kafir, yang dia ingat adalah Allah. Dan Allah gambarkan ini pada saat mulai jadi hari kiamat, huru-hara hari kiamat, mulai manusia itu sibuk dengan membaca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang zakat, macam-macam itu mereka. Karena dia tahu akan tegaknya hari kiamat, tapi Allah tidak akan pernah menerima amalan yang dia lakukan pada saat huru-hara hari kiamat. Enggak akan ada bermanfaatnya. Makanya faedahnya Rasulullah itu ketika datang gerhana matahari dan gerhana bulan, Nabi perintahkan untuk sholat. Untuk sholat diantaranya, kemudian setelah sholat 2 rakaat kemudian memberikan nasihat kepada para masyarakat, pada jamaahnya. Di antaranya isinya agar dia banyak-banyak beristighfar tentang fenomena yang Allah tunjukkan. Allah bisa menutup matahari dan juga terkadang Allah bisa membukanya. Itu kekuasaan Allah. Artinya kata Rasulullah, bisa jadi jika Allah menutup matahari dan Allah tidak mengembalikannya, maka itulah terjadinya hari kiamat. Sedangkan pada saat sebelum tegaknya hari kiamat, kita diperintahkan untuk sholat, ingat kepada Allah, zikir. Dan pada saat itu juga Rasulullah perintahkan untuk menyunahkan mengeluarkan sedekah. Itu di sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa faedahnya untuk mengeluarkan infak sedekah? Faedahnya adalah karena amal sedekah itu adalah amalan yang mengalir. Jadi sangat disayangkan kalau kita orang yang mampu punya fulus. Sangat disayangkan kalau kita punya tabungan, punya rumah mewah, kendaraan mewah, semua perabotan serba mewah, tabungan banyak ratusan juta bahkan miliaran, semua apa yang ada di rumahnya dia miliki. Tapi sangat disayangkan kalau dia punya sifat bakhil. Sifat bakhil kata Rasulullah disebutkan. Nabi SAW ingatkan, fa innal bukhla wa tusuha fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain, man kana ahlaka man kana qablakum, bahwa sifat bakhil ini adalah membinasakan sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah, yaitu seperti Qarun dan juga umat-umat selain, karena mereka mengumpulkan harta akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan di jalan Allah. Di antaranya adalah pelajaran yang kita ambil bahwa sholat itu dapat membedakan antara diri kita dengan orang munafik. Sholat membebaskan kita dari neraka jahanam, dan juga sholat di antaranya amalan yang akan dihisab di hadapan Allah pertama kali. Kalau sholatnya benar, maka seluruh amalannya akan benar. Tapi kalau sholatnya salah, ya akan rusak semua amalannya. Oleh karenanya kewajiban kita itu harus mencari bagaimana sholat kita itu benar. Bukan sekedar apa? Menunaikan kewajiban, takbir, kemudian salam, selesai. Nabi telah ajarkan para sahabat bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sholat amalan yang sangat mulia. Makanya Rasulullah itu bersabda kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Artinya, bagaimana mungkin kita bisa melihat salatnya Nabi sedangkan Nabi telah wafat? Tentu di sana ada hadis-hadis yang ditinggalkan oleh para sahabat.
yang para ulama telah menyusun kitab-kitab sholat agar kita bisa meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita takbir, mengangkat kedua tangan dan sampai salam, semua diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sholat, dari takbir sampai salam, dari semua permasalahan yang kita miliki di dunia ini, Rasul telah ajarkan dari A sampai Z. Dan bahkan di dalam sebuah riwayat, yaitu Salman Al-Farisi pernah diejek oleh seorang Yahudi, wahai Salman, bahwa Nabi adalah orang yang mengajarkan dari yang besar sampai yang kecil, sampai buang hajat diajarkan oleh Nabi. Ini orang Yahudi hendak mengejek Salman Al-Farisi. Maka dikatakan oleh Salman, ajal benar, Nabi pun telah mengajarkan dari perihal yang besar itu tentang perkara akidah, iman, kemudian amalan-amalan yang besar diajarkan, dan sampai buang hajat Nabi telah ajarkan. Di antara yang kata Salman, kami diperintahkan untuk tidak menghadap kiblat pada saat buang hajat atau membelakanginya. Apalagi perkara sholat, pasti sudah diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi telah berpesan, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana sholat kita? Nah, kita harus perhatikan, masyaallah. Sholat kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak diterima sholat kita? Mungkin sholat kita tidak memenuhi daripada syarat dan rukunnya. Pernah disebutkan sebuah riwayat, sebuah hadis yang disebut dengan hadis al-musii sholatu, hadis tentang rusaknya atau buruknya sholatnya seseorang. Maka hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah selesai sholat bersama sahabat, kemudian kebiasaannya Nabi duduk, kemudian dikelilingi oleh sahabatnya. Mereka tanya jawab, menanyakan tentang perihal agama bersama Nabi. Lalu ada seseorang yang dia masuk ke masjid, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab salamnya, kemudian dia sholat. Setelah sholat, maka dia mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, sesungguhnya kau belum sholat. Sholat lagi dia, melakukan hal yang sama. Lalu kata Nabi, irji' fasalli. Kembali, ulangi sholat sampai 3 kali. Akhirnya sahabat itu dia bosan, lalu datang kepada Nabi, ya Rasul, ajarkan aku sholat. Maka Nabi mengajarkan, jika kau ingin sholat, yang pertama adalah fasbagil wudu. Wudunya itu diperbagus. Diperbagus ini adalah sebagaimana juga wudu Nabi. Jangan asal-asalan. Ada orang yang memang wudu itu tidak mengenal dari kedua mata kakinya, atau dia mengusap kepalanya sampai dia buyur semuanya. Ada yang dia memasuk tidak sampai dia terkena dari sikunya. Perbagus dulu kata Nabi. Setelah engkau perbagus wudu, maka engkau berdiri menghadap ke kiblat, takbir, maka engkau bertakbir. Kemudian engkau rukuk, sujud, semua yang kau lakukan tumanina. Maka itulah sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat ini ketika sholat selama 3 kali, itu sholatnya kuat. Itu yang disebut dengan tidak tumanina. Ada nggak sholat yang ngepet begitu? Banyak jauh. Ada itu jadi berita sholat tarawih 23 rakaat selama 7 menit. Sholat seperti ini tidak ada manfaatnya dan tidak akan diganjar. Sahabat ini sholat 3 kali karena tidak tumanina. Nabi mengatakan irji' fasalli, kembali sholatnya itu tidak sah. Nah, pada saat seseorang sholat harus diperhatikan tumaninanya, dan juga sebagaimana hadis yang dari jalan sahabat Hudzaifah, yang mana sahabat Hudzaifah pernah menceritakan dia pernah melihat orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya ada orang ruku tapi belum sampai tegak. Dia kadang masih condong ke atas. Kemudian sujudnya juga dia tidak terkena hidungnya ke tempat sujudnya. Ini harus diperhatikan. Maka kata Hudzaifah ibn al-Yaman, aku
lihat dia begitu cepat dia menunaikan sholatnya. Selesai sholat, Hudzaifah datang kepadanya. Lalu kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, sudah berapa lama engkau sholat seperti itu? Maka dijawab oleh orang tersebut, selama 40 tahun jemaah. 40 tahun dia sholat dalam keadaan begitu. Maka sahabat Hudzaifah ibn Yaman menyampaikan sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah bersabda, walau mata wa anta tusalli hadhihi salat la midda ala ghairi fitrah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah yang hadis yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman? Seandainya engkau mati dalam keadaan engkau sholat seperti itu, maka engkau adalah orang yang mati tidak di atas fitrah agamanya Rasulullah SAW. 40 tahun dia sholat seperti itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun, walaupun niatnya ikhlas karena Allah, tapi tidak sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Dari sinilah kata para ulama bahwa syarat ibadah itu ada dua macam. Syarat ibadah ada dua macam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab yang Ibnu Katsiriyah, beliau mengatakan ruknul amali mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillahi jalla wa ala wa shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa ibadah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah khalisan lillahi jalla wa ala. Seseorang ketika beribadah, baik itu sholatnya, puasanya, ibadah hajinya dan yang lainnya, dia harus tunjukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, di dalam kaidah itu disebutkan al-ibadah wal niyat wal maqasid lillahi jalla wa ala. Bahwa ibadah itu niat dan tujuannya itu hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak pantas ibadah sholat kita peruntukkan untuk selain Allah. Adakah orang yang sholat dia peruntukkan untuk selain Allah? Ada banyak. Contoh dia sholat tapi semata-mata ingin dilihat oleh mertuanya. Mertuanya datang, rajin dia sholat, Masya Allah. Mertuanya pulang lagi, as-salatu khairun minan nawm, tidur tidur lagi. Karena kalau dia sholat karena ada mertuanya atau ada iming-iming hadiah. Siapa yang sholat subuh datang pertama akan mendapatkan hadiah motor, datang kedua dapat hadiah televisi, dapat ketiga dapat jadi kipas angin dan seterusnya. Saya yakin di masjid ini penuh dan ramai. Akan tetapi dia niatnya bukan karena Allah, tapi dia karena dunia, karena dia ingin menggapai apa yang dia niatkan. Maka itulah bahwa niat ibadah seseorang itu tergantung kepada apa? Kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu rukun yang pertama, khalisan lillahi jalla wa ala. Dia harus ikhlas. Yang kedua, kata beliau mengatakan wassawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amal ibadah itu, salat yang dia lakukan harus di atas syariat apa yang telah Nabi ajarkan. Salat itu enggak boleh kita mengambil contoh dari nenek moyang kita, enggak boleh. Kita harus mengambil bagaimana Rasulullah itu salat. Ada yang dia salat Allahu Akbar, putar-putar ini. Ada. Kita berbicara, Rasul pernah mengajarkan itu kepada para sahabat. Kalau mengajarkan maka kita ikuti dan kita wajib kita mengikutinya. Karena kita ibadah, sholat, ibadah apapun harus berdasarkan apa? Ketetapan syariat yang telah Rasulullah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita harus melihat bagaimana tata cara sholat Nabi SAW, dari takbir kemudian sampai salamnya. Jangan-jangan kita selama kita sholat kita tidak diterima, karena sholat kita semuanya adalah dalam keadaan buruk. Maka
Makanya di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in fasada, apabila salat itu buruk, bi an lam yu'adda, maka semuanya akan buruk. An yu'addiyat ghairu sahih, maksudnya adalah salatnya itu tidak benar, atau ghairu maqbula, maka salat itu tidak akan diterima. Jadi salat kita harus melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat. Dan tugas kita itu adalah meneladani Nabi. Tata cara salatnya Nabi bagaimana? Itu yang kita harus cari tahu dan kita harus ilmui. Yang mudah-mudahan kita di akhir, yaitu umur-umur kita mendapatkan ganjaran di dalam rangka meneladani, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, kemudian di dalam ibadah-ibadah yang lain, sehingga kita mati dalam keadaan di atas agama, yaitu billah dari Rasulullah SAW, yaitu al-Islam. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa salat yang kita lakukan itu adalah tidak lain, tujuannya adalah ikhlas kepada Allah dan kita di atas syariat dari syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat itu selain daripada nanti amalan yang akan dihisab, salat adalah as-salatu khairul a'mali. Sebaik-baik amal seseorang adalah salat. Di mana sebaik-baik amal itu adalah salat? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersabda, "I'malu anna khairu a'malikum as-salat." Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah itu perkara salat. Maka perkara salat ini amalan yang terbaik. Tentu kita harus harus belajar bagaimana salat kita itu ya supaya diterima oleh Allah. Itu jadi amalan salat, amalan yang terbaik kalau kita salatnya benar, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, maka kita meneladani, maka kita akan mendapatkan sebaik-baiknya amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani juga beliau bersabda, as-salatu khairul mawdu' faman istata'a an yastaghfira falyastaghfir. Kata Rasulullah, salat itu adalah amalan yang terbaik yang akan dibentangkan bagi hambanya, maka jika mampu kalian perbanyaklah salat. Artinya setelah salat dan 5 waktu kita melaksanakan salat sunnah. Baik, Allah Ta'ala besok nanti kita akan lanjutkan lagi mungkin setelah salat isya berjamaah. Kita akhiri dulu dengan diputus dengan azan, kemudian salat berjamaah langsung ya. Dan kita akhiri. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita melanjutkan kajian kita. Setelah itu kita buka yaitu sesi tanya jawab. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara salat, bahwa salat selain amalan yang dihisab pertama kali di hadapan Allah nanti di hari kiamat, as-salat khairul a'mali. Salat juga adalah sebaik-baiknya amal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Majah yang beliau bersabda, "I'lamu anna khairal a'malikum as-salat." Dan ketahuilah kita Rasul,
ada sebaik-baik amal kalian itu adalah di perkara tentang solat. Maka perbaikilah solat, perhatikanlah solat, jangan tinggalkan solat. Maka solat itu adalah sebaik-baik amal, dan amal yang akan dihisab pertama kali di hadapan Allah adalah solat. Dalam riwayat yang lain dari zaman sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau juga bersabda, as-salatu khairul mawdu', salat adalah merupakan satu kebaikan. Faman istata'a an yastaghfira falyastaghfir. Barang siapa yang dia sanggup untuk memperbanyak salat, maka perbanyaklah. Artinya salat yang kita kerjakan dalam sehari semalam adalah 5 kali. Namun Nabi perintahkan kalau sanggup perbanyak solat, maka perbanyaklah. Selesai dari solat yang 5 waktu, kita diperintahkan atau disunnahkan dengan solat sunnah rawatib. Lalu disunnahkan untuk solat malam, disunnahkan untuk solat duha, disunnahkan untuk solat sunnah syukur wudu, salat tahiyatul masjid, dan masih banyak lagi salat-salat sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW. Maka kata para ulama, anna salata afdalu ma wada'ahu Allah jalla wa ala syara'ahu Allah min al-ibadat. Bahwa salat itu amalan yang paling utama yang Allah syariatkan dari seluruh ibadah yang Allah wajibkan. Dan solat kenapa ini adalah perkara yang paling utama dan yang paling mulia? Jawabannya adalah karena perintah solat, yaitu Allah langsung memanggil Nabi kita yang mulia SAW berjumpa dengannya, berjumpa dengan Allah. Maka Allah perintahkan untuk menegakkan umatnya solat pertama kali adalah dengan 50 waktu. Lalu diumumkanlah 50 waktu, kemudian ingin kembali ke bumi, bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam agar Rasul kembali kepada Allah, bahwa umatnya itu tidak sanggup melaksanakan 50 kali solat. Bayangkan 50 kali jemaah, yang kita 5 kali saja sudah menjumur, apalagi 50 kali bebankan. Maka Rasul kembali kepada Allah meminta ingin diringankan. Maka jadilah solat yang diwajibkan atas sendiri seorang muslim dan muslimah, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Itu solat, ibadah yang mulia karena perintahnya langsung. Kalau ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan di dalam Al-Quran saja, seperti memerintahkan puasa Ramadan, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ini berbeda dengan ibadah yang Allah muliakan, yang Allah jadikan sebagai paling utamanya amalan yang Allah cintai dan yang paling mulia di sisi adalah salat. Makanya Rasulullah itu berwasiat, berpesan kepada para sahabat, termasuk kepada kita umatnya, jangan tinggalkan salat. Karena perkara yang sangat besar. Sehingga kata Rasulullah, ya'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ada sebaik-baik amalan yang engkau kerjakan, yang kalian kerjakan dari amalan-amalan yang baik adalah salat. Jadi perkara tentang wa'lamu, para ulama menjelaskan seorang muslim diperintahkan untuk beramallah, salatlah, segera kita beramal saleh, melaksanakan yaitu salat yang telah diwajibkan oleh Allah. Segera. Salat yang diminta oleh Allah adalah, ingat, Allah minta ibadah salat kita adalah untuk mentauhidkannya, mengesahkannya. Ini di antara syarat yang utama dan paling utama adalah kita mentauhidkan Allah. Karena sebagian ulama selain dari mentauhidkan Allah, yaitu ikhlas karena Allah ibadah salatnya. Maka yang kedua tadi sesuai dengan apa? Sunnah atau sesuai dengan syariat yang telah Rasulullah ajarkan atau telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Karena
ibadah solat itu tidak boleh kita mengambil contohnya, mengambil tata caranya selain dari petunjuk Nabi SAW. Ingatlah bahwa petunjuk yang paling benar di muka bumi ini, yang paling benar petunjuknya dia adalah Rasulullah SAW. Dan Rasul pernah bersabda bahwa khairul huda huda Nabi SAW. Petunjuk Rasul itu adalah petunjuk yang paling benar. Walaupun manusia di muka bumi ini besar, tinggi pangkat dan jabatannya, punya kekuasaan, atau dia seorang yang disegani di muka bumi ini, tapi petunjuknya tidak lebih baik, petunjuknya tidak lebih benar daripada Rasulullah SAW. Maka kita mengikuti dan mencontoh beliau SAW. Dan solat dianggap sebagai amalan yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah. Ingat bahwa solat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, bahwa solat itu adalah tiang agama. Tentunya seseorang ketika ingin membangun masjid, membangun rumah, harus ada fondasi tiang-tiang tersebut, sehingga tiang-tiang itu akan mengkokohkan dari bangunan tersebut. Maka solat ini tiangnya di dalam agama. Jika dia tidak menegakkannya dengan perkara solat yang dia kerjakan, maka sungguh agamanya itu akan runtuh dan akan hancur. Jaga solat kita, jangan sampai kita menghancurkan bangunannya. Dan solat termasuk itu adalah cahaya. As-salatu nur. Solat itu adalah cahaya. Bahwa solat pembeda antara diri kita seorang muslim dengan orang kafir, itu perbedaannya. Karena orang kafir tidak sholat, orang muslim sholat. Bisa jadi pakaian mereka sama dengan kita, karena ada sudah banyak orang-orang Nasrani mereka menyerupai orang-orang muslim. Mereka masuk ke gereja memakai yaitu koko, memakai jilbab dan perempuannya, memakai peci dan memiliki laki-lakinya. Akan tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah bukan di pakaian, akan tetapi di perkara sholat. Perkara sholat ini berbeda antara kita dengan orang kafir. Dan Islam memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi dengan kedudukan amalan-amalan di luar agama lain. Kita punya ibadah sholat, yang lain tidak punya ibadah sebagaimana ibadah sholat. Di mana ibadah yang tidak dimiliki kedudukan yang paling tinggi, paling mulia adalah sholat. Karena sholat pada saat orang-orang yang sedang tidur asik terlelap, Islam membangunkan bahwa dirinya berdiri, jadi sedang asik-asiknya tidur disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilannya. Kemudian dia bangun, kemudian dalam rangka untuk menegakkan kedudukan yang paling tinggi, as-sholat. Sholat agama lain tidak punya memiliki sholat pada waktu malam, pada waktu subuh, pada waktu zuhur, dan sehari semalam tidak dimiliki mereka adalah Islam. Ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Rasul amri Islam." Pokok segala urusan di dalam Islam itu adalah amud sholat. Ada tiangnya yang disebut dengan sholat. Wadirwatu sadani al-jihad fi sabilillah. Bahwa ada yang paling tinggi kalimat yang ditegakkan setelah dia beribadah kepada Allah adalah jihad fi sabilillah. Ini jihad. Ini kan kedudukannya paling tinggi. Makanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ketika dia syahid di medan peperangan, Rasulullah sampaikan kepada mereka kabar gembira, mereka akan masuk ke dalam surga. Namun kedudukan ini diiringi dengan menegakkan kalimat Allah, dengan menegakkan di antara tiang di dalam Islam adalah sholat. Nanti orang yang menegakkan sholat telah mendirikan, mengkokohkan bangunannya, dia pun harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada poin-poin yang penting-penting dan dia harus dilaksanakan. Artinya dia harus setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sholat. Maka urusan jihad fisabilillah jadi belakangan. Tapi yang harus dia tegakkan yaitu dua kalimat syahadat dan dia sholat. Lalu dia menegakkan kalimat Allah, menegakkan yaitu jihad fisabilillah, dia adalah mendapatkan kemuliaan karena dia membela agama Allah. Ini sholat sebaik-baiknya
sehingga merupakan amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Ingat itu. Kalau amal sholat kita baik, maka seluruh amalan kita yang lain akan baik. Jadi kita kalau mau melihat seseorang amalan yang lainnya baik, lihat sholat yang dia kerjakan selama 5 kali benar atau tidak. Benar atau tidak menyempurnakan dengan 5 waktu. Ingat, menyempurnakan dengan 5 waktu. Setelah dia menyempurnakan dengan 5 waktu, maka kata Rasulullah, in sholahat sholahat lahu sa'iri amali. Kalau sholatnya benar, dengan 5 waktu dia menyempurnakannya. Kalau dia sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dari takbir sampai salam, maka seluruh amalan itu akan benar. Karena tidak ada amal ibadah yang kita tegakkan itu melainkan atas perintah dari Al-Quran dan Sunnah, atas perintah syariat. Nggak boleh seseorang sholat lalu menyelisih syariat, walaupun itu dianggap baik oleh dirinya. Contoh misalkan, ada orang yang dia sholat subuh 3 rakaat, kemudian 4 rakaat bagi dia bagus karena pada saat itu dia bisa bermunajat atau lagi sedang khusyuk dalam hal itu, maka ini adalah menyelisih syariat, nggak boleh. Bahkan ada yang memang benar tapi menyelisih sunnah. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang dia setelah sholat subuh dia banyak melakukan sholat lagi 2 rakaat salat, kemudian dia sholat lagi. Terus dia lakukan itu. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud melihatnya dan menghampirinya. Wahai fulan, apa yang engkau lakukan? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, aku sedang bermunajat, aku sedang banyak sholat di hadapan Allah, sebagaimana perintah hadis tadi. Kata Rasul, jika engkau sanggup untuk memperbanyak sholat, maka sholat kan gitu. Tapi sahabat ini sholatnya memperbanyaknya setelah sholat subuh. Lalu dia mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai sahabat Nabi, apakah Allah akan mengazabku dengan aku banyak sholat? Jawaban sahabat Ibnu Mas'ud, Allah tidak mengazabku karena engkau banyak sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mengazab karena itu, tapi Allah mengazabmu karena engkau telah menyelisih syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Enggak ada sholat lagi setelah sholat subuh, enggak ada. Ini sahabat menyelisih syariat Nabi. Sahabat begitu banyak ribuan, tidak ada yang sholat sebagaimana yang dilakukan. Bisa dipahami? Sholat dia banyak, sholat sunnah dan sholat sunnah. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan ini. Sahabat tidak ada yang melakukannya. Maka sahabat ini dia dinasihati oleh sahabat Ibnu Mas'ud yang dekatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Apa iya Allah mengajak saya? Saya ini lagi sholat menghadap Allah. Masa Allah mengajak saya? Kan gitu logikanya. Tetapi sahabat Ibnu Mas'ud jawaban yang cerdas, ilmiah. Allah tidak mengazabmu karena engkau sholat menghadap Allah, tapi mengazabmu karena engkau menyelisih daripada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sholat tidak boleh dipakai, baik diganti rakaatnya, bacaannya, semua tidak boleh diulang di sholat sesuai dengan perintah syariat yang kita laksanakan. Mulai muncul ini Islam liberal, yang mulai juga dikatakan Islam yang ingin mengganti bacaan sholat boleh dengan bacaan masing-masing dari bahasa kita. Kan waktu itu sudah mulai muncul, boleh. Ya azan juga boleh diganti dengan bahasa kita masing-masing. Saya rasa kalau sholat kita ganti dengan bahasa kita masing-masing, apa boleh jadi kalau kita imamnya yaitu orang Betawi jemaah. Orang Betawi itu Allah Akbar, Allah Maha Besar. Orang Batak bilang Allah Maha Gede. Rusak orang Batak nanti bagaimana mengucapkan Allah Akbar, lalu orang Sunda, orang Jawa rusak. Walaupun itu dianggap kesepakatan ulama mereka, ulama yang bukan berdasar di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah al-Fahmi sahabat. Jadi perkara-perkara yang begini menjadi ijma mereka, kesepakatan mereka, benar bagi mereka, kita tolak kalau bertentangan dengan apa? Jadi sholat tidak boleh berarti sesuai dengan perintah Nabi. Bacaannya juga tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi.
sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, sehingga solat kita dikatakan oleh Nabi fa'in salat, jika solat kalian bagus benar, salah lahu sa'iri amalihi, maka amalan yang lain itu akan mengikuti benar. Wa in fasada sa'iru amalihi, kalau solat yang kau kerjakan itu rusak, maka amalan lain itu akan mengikuti rusak. Maka jaga solat kita agar solat kita yang bagus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, baik rakaatnya, tata caranya, semua bacaannya, maka kita mengikuti dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Masih panjang, tapi mungkin jamaah ada yang ingin bertanya, mungkin ya silakan. Ya, boleh. Ya. Langsung boleh. Lagi. Boleh silakan. Assalamualaikum. Diulang kurang boleh dekat sini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana cara kita bisa sholat dengan khusyuk? Kalau menurut al-imam yang saya baca, apakah dalam sebuah buku, pada saat khusyuk itu adalah mungkin pada saat ada imam kata para ulama, kalau udah ingat Allah itu aja dulu aja. Terus bagaimana tipsnya Pak Ustaz supaya maksudnya dalam sholat itu kan kadang-kadang kita biasanya sudah dari rakaat pertama, rakaat kedua kita masih khusyuk kota. Tapi kalau dari rakaat ketiga kadang-kadang berlalu-lalu pikiran kita kemana-mana gitu loh. Biasanya dari rakaat keempat. Kadang-kadang juga ya mungkin pada saat imam membaca salah satu surah yang mungkin kita tidak hafal, ya mungkin kita mengawal kemana-mana gitu Pak Ustaz. Apakah ada sebuah tips dari Pak Ustaz untuk kita supaya lebih khusyuk lagi dalam sholat? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agar kita menentukan sholat kita menjadi khusyuk, yang pertama adalah kita harus menghadirkan sholat ini seolah-olah adalah sholat yang terakhir. Itu banyak para ulama menjelaskan akan hal itu, sebagaimana Imam Ghazali rahimahullah telah menjelaskan bahwa ketika engkau beribadah sholat akan menghadirkan tentang kekhusyuan dirimu di hadapan Allah, ingat bahwa itu sholat yang terakhir ini. Tentunya kalau kita berbicara kita yang terakhir divonis hukuman mati. Ini contoh. Tentu sholat yang dikerjakan saya yakin tidak memikirkan hutang, tidak memikirkan istri, tidak memikirkan macam-macam. Saya yakin. Karena yang dipikirkan apa? Bagaimana Allah menerima taubat, menerima sholatnya. Begitulah kata para ulama. Jadi pada saat kita mulai mengangkat takbiratul ihram, Allah membayangkan bahwa Allah itu adalah maha besar dan segala-galanya. Maka kata para ulama ketika sudah mengangkat kedua tangannya, ingat bahwa dunia ini di atas punggung telapak tangannya, dia tinggalkan, dia jatuhkan. Allahu Akbar. Kemudian dia bersedekah dan baca yang dia kuasai. Artinya yang dikuasai ini adalah dengan memahami dan mentadabburinya. Makanya tips yang kedua, jika dia mendapatkan ingin khusus sholatnya adalah dia mengetahui makna dan bacaan yang dia baca. Lalu bagaimana kalau kita tidak
tidak bisa berbahasa Arab. Maka kata para ulama, yang pertama ya harus belajar tentunya ini pertama ya. Harus belajar bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu disebutkan oleh sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama kalian. Artinya Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab, perkara solat bacaan semuanya dengan bahasa Arab. Makanya beliau mengatakan pelajari, dan itu menjadi hukumnya yang wajib bagi kita seorang muslim dan muslimah. Bagaimana kalau kita tidak bisa belajar bahasa Arab, tidak bisa jadi bahasa Arab? Tentunya setelah kita menghafal dari bacaan-bacaan sholat, kita baca terjemahnya. Kita baca terjemahnya. Sebagaimana yang pertama sekali adalah dengan lafaz takbir. Ketika kita mengangkat, bayangkan bahwa Allah itu maha besar dari segala-galanya, dan kata Rasul juga ingat bahwa orang yang sholat di hadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kedudukan ihsan kata Rasulullah. Maka kedudukan ihsan kata Rasulullah, seolah engkau beribadah, engkau melihat Allah. Jadi Allah ada di hadapan kita yang begitu besar, dan kita kecil ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, setelah dia mengucapkan takbir, dia baca misalkan dari doa istighfarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau ada yang lafaz yang lain Allahumma ba'id baini wa baina, atau dengan lafaz yang lain wajhtu wajhiya lillahi wa sallallahu, atau yang lain. Dia berusaha untuk membaca terjemahnya di dalam buku. Apa sih maknanya? Setelah dia mengetahui, maka dia sholat bersama. Kemudian Al-Fatihah ini pun menjadi rukun sekali. Penting sekali hukumnya, orang membaca Al-Fatihah itu adalah wajib, bagi rukun di dalam sholat. Lalu bagaimana kalau kita menghadirkan khusyuk? Ingatlah bacaan imam itu akan kita dengarkan, dan kita menjadi khusyuk kalau kita paham apa yang kita dengarkan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu segala puji milik Allah. Ini semesta hanya milik Allah. Dia mengagungkan dan juga membayangkan tentang dunia. Dia paham akan semua bacaannya. Maka yang ketiga adalah tipsnya untuk kita khusyuk di hadapan Allah ketika sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar sholat kita itu adalah menjadi sholat yang khusyuk. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan sholatku ini adalah sholat yang khusyuk, yang tenang di dalam bermunajat beribadah kepada Engkau. Kalau dia tidak bisa yang melakukan hal itu semua, maka termasuk dia orang yang keras hatinya. Orang-orang munafik mereka adalah sholat. Orang-orang munafik mereka penghafal Al-Quran, tetapi tidak ada tersentuh di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Maka mereka sudah keras hatinya. Tapi kita orang yang boleh ingin melembutkan hati untuk tetap khusyuk beribadah kepada Allah, belajar seperti tadi, seolah-olah ini sholat yang terakhir, maka dia akan menjadi khusyuk. Kedua, dia mulai memaknai, baca terjemahnya apa yang ada di kandungan bacaan sholat. Kemudian ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kalau dia sudah berdoa, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan terkadang memang sholat kalau sudah di rakaat 1, 2 itu masih khusyuk. Ketiga dan keempat terkadang ia sudah lupa membayangkan perkara-perkara dunia. Memang di dalam kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi rahimahullah itu menjelaskan bahwa ada syaitan yang menggoda, yaitu anak-anak ketika sholat. Bahkan jangankan di dalam sholat, di waktu wudhu sudah digoda oleh bahan yang namanya syaitan itu. Digoda sudah berapa kali dia membasuh mukanya, sudah berapa kali dia membasuh tangannya. Sama di waktu sholat pun dia digoda. Yang nama syaitannya adalah kinzir atau khanzir. Digoda, sudah rakaat kedua ketiga digodain. Dia ingat apa? Wah, ingat. Itu kunci mobil, kunci motor masih nyantol. Makanya kata para ulama, sesuatu yang hilang itu dapat ingat di dalam sholat. Kalau nggak percaya, buktikan. Dia ingat itu.
duit dibawa bantal, belum dimasukin ke dompet, nanti disikat sama istri. Dia ingat itu. Itulah berusaha syaitan untuk mengganggu dan merusak sholat seseorang. Kenapa sholat ini dirusak? Jawabannya tadi, dalil yang pertama, bahwa sholat itu dia baik, amalan lain akan baik. Sholat amalan yang pertama kali yang akan diisi oleh Allah. Kalau sholat yang benar, maka semuanya akan benar. Itu syaitan berusaha untuk dia mengganggu seperti itu. Berarti kalau kita mempunyai was-was seperti itu, berarti kita terkena godaan syaitan yang bernama tamsil. Lalu bagaimana? Rasulullah ajarkan Rasulullah pada saat sholat, dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah mencekik yaitu syaitan dalam keadaan sholat. Lalu dicekiklah oleh Rasulullah, kemudian meneteskan liurnya di tangan beliau, dan beliau menyampaikan kepada sahabat bahwa liurnya syaitan itu ketika jatuh di tangan beliau dingin, lalu dipegang akan diikat di tiang Masjid Nabawi. Maka beliau ingat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau aku tidak ingat dengan Nabi Sulaiman saudaraku, maka aku ikat akan menjadikan mainan anak-anak di kota Madinah. Lalu dilepaskan oleh Rasulullah karena ingat dengan Nabi Sulaiman. Maka para sahabat penasaran, Rasulullah telah mencekik yaitu syaitan, ingin tahu bagaimana wujudnya. Lalu dia mendatangi Masjid Nabawi, kemudian di tembok Masjid Nabawi itu semuanya gosong. Bahwa nyata bahwa syaitan iblis diciptakan dari api. Nah, artinya Nabi digoda. Nabi kita bukan siapa-siapa, yang amalan kita jauh kemana-mana. Jangankan Nabi, dengan sahabat pun tidak bisa menandinginya. Tapi Nabi masih digoda. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah punya uswah hasanah. Lalu diajarkan oleh Nabi, kalau engkau mendapati satu godaan syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Fasba'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi ke arah kiri engkau meludah. Meludahnya ini ada dua pendapat kata para ulama. Yang pertama hanya kiasan saja ludah. Yang kedua memang ludah keluar, tapi tidak juga dengan rayapnya. Tidak, ludahnya tidak dengan banyak, tapi sedikit saja. Ada dua pemahaman para ulama tentang masalah itu. Kalau kita sudah digoda di 3 rakaat, di rakaat yang ketiga dibayar-bayarkan, boleh kita mengucap Alhamdulillah, kemudian dia ludah 3 kali. Kemudian dia masih digoda lagi, dia ludah lagi, masih digoda lagi, lemah dia. Sehingga syaitan terus menggodanya. Berarti kita harus menghadirkan kekhusyuan kita, keyakinan kita, iman kita ditambah lagi. Dengan cara apa? Semua itu akan bertambah dengan mentaati Allah di seluruh dari bentuk ketaatan yang Allah perintahkan dan Nabi-Nya juga perintahkan. Karena para ulama mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan akan turun. Yazidu bi ta'atillah wa yanqus bil ma'siyah. Iman dia akan naik kalau dia senantiasa mentaati Allah. Wa yanqus bil ma'siyah. Iman kita akan turun dia bermaksiat kepada Allah. Bicara ketaatan kepada Allah banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat, banyak sekali. Meninggalkan semua sesuatu yang haram, yang tidak bermanfaat, banyak sekali. Maka itulah yang mencasjar atau meningkatkan iman kita sehingga kita beribadah kepada Allah, tinggi iman kita, maka syaitan pun akan sulit untuk menggoda kita. Lalu kenapa Nabi digoda? Jawabannya adalah Nabi sebagai contoh dan nanti ada faedahnya. Nabi pernah kena sihir. Nabi yang imannya sudah tinggi, dijamin surga, diampunkan segala dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi Nabi kena sihir oleh seorang anak Yahudi. Apa faedahnya? Nabi ingin memberikan contoh bahwa ketika engkau disihir, maka bacalah kata Nabi 2 kalimat, 2 ayat, 2 surat Muawwidhatain. Karena itu langsung datang dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi semua itu ada faedahnya dan ada ilmu di dalamnya. Untuk kita orang yang biasa, bukan Nabi dan bukan sahabat, tapi kita adalah orang yang beriman, berusaha untuk sholat menjadi khusyuk dan amalan kita menjadi amalan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa dijawab dan kita bisa amalkan. Allah Mungkin ada yang lain.
Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap sunnah atau hadis dari Nabi yang isinya adalah perintah untuk contoh, seperti sholat menghadap sutra, sholat merapatkan dan meluruskan shaf. Kadang-kadang mungkin apakah seandainya orang itu mengajarkan sunnah saja, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Bagaimana sikap kita seorang muslim ketika mendapati satu sunnah di dalam ibadah sholat, semisal kita sholat menghadap sutra, merapatkan saf dalam rangka sholat berjamaah. Sikap kita yang pertama kali adalah kalau sudah berhadapan dengan Nabi, itu adalah ittiba, mengikuti, karena memang itu perintah Allah langsung. Allah sebutkan banyak ayat di dalam Al-Quran memfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan di ayat yang lain Allah juga firmankan, apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, ambil. Apa yang dilarang fantahu anhu, maka tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Artinya orang menghadap sutra sholat ini bagian daripada sunnah. Sebagian ulama mengatakan sebagai hukumnya wajib. Ini menjadi khilaf para ulama. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Di mana yang mengatakan sebagai wajib? Karena sholat seseorang itu di hadapannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh orang melewati sudah memasang sutra kemudian dia lewat di hadapannya orang yang sholat tersebut. Kata Rasulullah, maka hendaklah orang yang melewati orang yang sholat sudah memasang sutra lebih baik dia berdiri selama 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Artinya di sini tidak ada yang sanggup orang yang berdiri selama 40 tahun itu lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Faedah yang lain, kenapa dia melewati, enggak boleh melewati orang yang sedang sholat di hadapannya ada sutra? Karena ingatlah di hadapannya itu ada Allah, seorang sedang bermunajat kepada Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah sholat menghadap tembok, lalu ada seekor anak kambing yang ingin lewat di hadapan Nabi. Maka Nabi melangkah maju ke depan dan sampai memepet kambing itu ke tembok, sehingga akhirnya kambing tersebut lewat di belakang Nabi. Itulah yang menjadi alasan kata sebagian para ulama hukumnya wajib memasang sutra. Dan juga mewajibkan itu kalau orang yang memasang sutra ini, agar dia mengetahui orang sholat batasan sujudnya dengan sutra itu di mana, maka sehingga dia tidak membuat mudarat orang lain, tidak menjadikan orang lain itu berdosa. Kalau sudah dipasang sutra, orang itu masih lewat, maka kata Nabi, cegahlah dengan tanganmu. Maka kalau lagi sholat ada yang lewat, kita sudah pasang sutra, maka kita cegah dengan tangan kita. Kemudian dia maju lagi ke depan, ingin lagi menerobos barisan kita, maksudnya sholat orang sudah pasang sutra, dia cegah lagi, dan bahkan sampai keras dia memukulnya. Dan kata Nabi, kalau dia masih memaksa, maka bunuhlah, jangan sampai membunuh. Artinya membunuh ini ketika Rasulullah di zaman itu. Kenapa Rasulullah sampaikan uqtuluhu, bunuh dia? Karena kata Rasul, sesungguhnya dia bersama syaitan. Syaitan di zaman Nabi bisa berubah menjadi apa? Manusia. Mungkin di zaman sekarang pun iya, karena kita di dalam. Karena Rasulullah pernah sampaikan ketika sahabat Abu Hurairah menjaga zakat dan syaitan menyerupai manusia. Itulah maknanya kata para ulama sebagian hukumnya adalah wajib untuk memasang sutra. Ini pembatas antara dirinya dengan tempat sujud harus ada sutra. Makanya di dalam kitab-kitab sifat sholat Nabi itu dicantumkan tentang masalah sutra, agar kita perhatian dengan hal ini. Namun sebagian ulama mengatakan sunnah.
Yang mana sunnah di dalam perintah ibadah, ada yang memang bersifatnya wajib dan ada yang memang sifatnya tidak menjadi wajib kalau Nabi tidak perintahkan yaitu kepada umatnya. Tapi ini sunnah yang antaranya adalah perintah untuk kita menegakkan, maksudnya kita memberikan. Rasulullah ketika di padang pasir dijadikan sutra di antaranya tunggangan hewannya, terkadang tombaknya dan terkadang pedang yang ditancapkan ke yang di padang pasir. Jadi hendaknya kita menghadap ke sutra. Jadi masjid seperti ini yang tidak ada tiang sebenarnya tidak sunnah. Yang sunnah itu banyak tiangnya, karena masjid Nabi itu tiangnya banyak. Jadi banyak sahabat yang mereka menghadap tiang masjid. Tapi kita ingin ada masalahnya supaya jamaah itu bisa luas dan banyak. Tapi paling tidak sutra dijelaskan oleh banyak para ulama. Semisal di dalam kitab Syarah Sifat Salat Nabi Syekh jadi Ahmad Bastul Hafizahullah Ta'ala, bahwa sutra itu adalah satu dirah itu adalah antara ujung sampai di batas lutut. Ini sutra yang boleh ditegakkan di hadapannya orang yang sholat. Namun kata para ulama yang lain semisal Ibnu Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwa sutra itu di antaranya dia tidak sama dengan bumi, asalkan sudah dia beda dengan bumi maka itu boleh dijadikan sutra. Sekarang contoh, kira-kira ini kita jadikan di bawah ini sudah termasuk sutra atau tidak? Sutra atau tidak? Sutra tidak? Tidak. Kalau lihat kepada hadis tadi Nabi SAW, satu dirham ini harus dia satu dirham dari ujung sampai yaitu sikutnya, dan bahkan di hadis lain disebutkan itu seperti pelana untanya Rasulullah. Jadi di belakangnya itu ada tinggi, itu dijadikan sutra. Namun para ulama, kalau dia tidak ada tiang, tidak ada sesuatu yang tinggi dengan satu dirham, ujung dari ujung sampai kepada siku, maka jadikan apapun yang tidak sama dengan lantai bumi itulah bisa dijadikan sutra. Berarti ini kalau kita mau jadikan sutra boleh. Karena pada hakikatnya sama nggak kalau ditaruh begini? Nggak sama. Itu. Tapi sebaik-baik yang sunnah adalah yaitu sutra yang satu dirham. Ini masalah ini, makanya kita harus perhatian kita masalah sutra. Kalau kita sanggup untuk menjadikan sutra, maka lakukan. Bukan berarti orang yang tidak memakai sutra tidak sah sholatnya, tidak. Ini bagian dari sunnah sebagai mengatakan wajib agar sholat kita sempurna mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hukum merapatkan saf, sebagian mengatakan wajib, sebagaimana sunnah. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Di antara yang hadis-hadis yang berbicara tentang hukumnya wajib itu banyak sekali dalam hadis. Seperti istawu wa'adilu fi sufufikum. Lurus dan rapatkan dari riwayat Imam Tirmidzi, lurus dan rapatkan dari saf-saf kalian, lurus dan rapat. Hadu bainal manakib wasuful khalaq. Maka kata Rasulullah, rapatkan antara pundak kalian dengan pundak yang di sebelahnya, mata kaki dengan mata kaki. Itu dijadikan sebagai yaitu wajib untuk dia merapatkan. Kenapa hukumnya jadi wajib? Agar syaitan tidak lewat di saf-saf yang terputus. Makanya terkadang kita digoda sudah rakaat ketiga, ingat istri di rumah, ingat belum gajian, ingat tanggal muda. Itu karena safnya adalah terbuka. Coba kita mulai merapatkan saf. Biasanya imam kalau sebelum sholat kan dia mengatakan yaitu istawu wa'tadilu atau sawu sufufakum fa inna tasbata min tamamis sholat. Karena sholat yang rapat safnya adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Nah ini sebagian daripada mengatakan sunnah, bahwa sholat yang safnya rapat itu adalah sempurnanya sholat. Artinya kalau dia tidak rapat, sholatnya tetap sah kalau dia memenuhi daripada rukun dan syaratnya. Tapi sebaik-baiknya adalah kita mengikuti arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa merapatkan saf itu adalah agar kita tidak tergoda oleh syaitan ansif yang sering lewat pada saf-saf yang terputus, dan kita mengikuti sunnah sebagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
sholat kita sempurna. Kalau kita bicara sempurna, jemaah, pasti kita akan mencari yang sempurna. Pasti itu fitrah manusia. Sekarang kita berbicara sempurna dari mencari wanita saja. Kata Nabi, carilah 4 di dalam mencari wanita. Apa kata Rasulullah? Cari yang yaitu kaya, cantik, kemudian nasabnya bagus, terus juga kualiti agamanya. Kalau 4 ini dia dapat, maka itulah yang sempurna. Maka semua orang akan cari sepakat yang 4. Tapi kalau misalkan kita sanggup untuk mencari itu, silakan. Tetapi kita tidak sanggup untuk bisa mencari yang sempurna, tapi kata Nabi, kualiti agamanya saja. Artinya di sini orang mengajarkan ibadah kepada Allah, jadikanlah ibadah itu sebagai ibadah kesempurnaan ibadah tersebut yang kita lakukan. Salat diperintahkan untuk dia rapat safnya. Sebagian hadis yang mengatakan kesempurnaan salat kita kerjakan, itu perintah Nabi. Karena Nabi perintahnya wajib kita ikuti. Di hadis yang lain diperintahkan untuk rapat saf kalian, dan bahkan dari bahu-bahunya, kedua tumitnya rapat agar syaitan tidak masuk dari celah-celah yang kosong. Ini adalah perintah dari Nabi SAW. Apa faedahnya kita mengikuti sunnah? Di antaranya dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Itu disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Jilani, ya hafizahullah taala, yang beliau menjelaskan bahwa orang yang mengajarkan atau menjalankan sunnah maka dia akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat seperti orang yang mengikuti menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat bahwa itu ada perbedaan di kalangan para ulama, maka hendaknya kita mengambil mana yang lebih kuat dari permasalahan tersebut, yaitu tentang perkara sholat. Kalau kita sendiri hendaknya memasang syukur, itu yang paling kuat. Yang kedua, saf sholat berjamaah hendaknya kita dapatkan, itu pun yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini aja kemudian jemaah sekalian, apa yang kita bahas pada malam yang mulia ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kita disempurnakan amal ibadah kita dan kita perbaiki sholat kita. Semoga sholat kita itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah memberikan istiqamah di dalam jalannya di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Sallallahu